Ya pemirsa, kembali lagi di Lunch Talk dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk menelpon ke nomor telepon yang ada di layar kaca Anda untuk bergabung dengan topik yang tengah kita bahas. Kita membahas gestur dan mungkin secara verbal juga apa yang sudah ditampilkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kita saksikan lagi cuplikan ini gestur seperti apa yang ditampilkan oleh calon wakil gubernur Sandiaga Uno. Kami memulai sebuah program yang sekarang sudah menjadi gerakan, OKOC. Apa itu OKOC? One Kecamatan, One Center for Entrepreneurs. Jadi ide tadi mengenai sampah, bukan lagi sampah menjadi masalah, tapi sampah menjadi berkah. Sampah dengan program OKOC akan menjadi sebuah sumber penghasilan, memiliki nilai tambah. Banyak sekali pengusaha-pengusaha sekarang lahir dalam pengelolaan sampah. Kalau kita memberikan sebuah kesempatan bahwa mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa kita integrasikan dengan sistem yang sekarang sudah dibangun PPSU, itu sangat-sangat memberikan nilai tambah. Oke, itu tadi Pak Sandiaga Uno. Ya, itu speaking-nya bagus. Ingat bicara mengenai bisnis. OKOC itu tadi. Tapi agak sedikit hati-hati ya, karena kan hafalan tadi OKOC. Karena harus ada koreografinya. Tapi kalau saya secara awam melihatnya gerakan mata Sandi agak tidak. Memang kalau public speaking kita tuh memang harus melihat dari semua sudut. Jadi itu namanya kita menyapu. Jadi kita pada saat bicara tangan dimainkan. Tangan dimainkan ini supaya tangan kita tuh jadi gini. Kadang-kala kalau orang tuh pada saat bicara dia bahkan sampai megang meja ya, itu butuh kekuatan gitu loh. Nah dibanding dia nggak megang apapun, dia megang seperti ini gitu. Jadi untuk menyatukan supaya dia nggak gerak kemana-mana dan dia firm gitu loh, tegak. Kemudian pada saat dia melihat ke sekeliling, bisa kalau melihatnya berkali-kali itu dia mohon bantuan. Nah, tapi kalau dia melihat, kalau sampai beliau itu ngelihat ke kiri, ke kanan, itu adalah dan fokus. Iya, itu artinya dia mengajak audiens terlibat dengan dirinya. Itu adalah retorika. Ya, kalau yang terlihat tadi matanya akan seperti apa, Mbak Popi? Beliau itu melihat ke audiens dan lihat ke ke kawan bicara, kawan debatnya yang lain. Artinya ia menghargai mereka. Itu tuh hal yang bagus. Mbak Popi bisa katakan ini sangat menguasai panggung juga pada malam itu. Pada saat bicara mengenai bisnis ya. Gitu. Tapi pada saat untuk frame yang lain itu terlihat kok emosinya pada saat marah, pada saat sedih, pada saat kesel, kecewa, pada saat terlihat. tidak suka, seperti saat tidak suka tapi terlihat. lebih sering terlihat mungkin terambil kamera Sandi lebih diam dan seperti terpaku seperti itu sebenarnya. Karena Pak Anies lebih dominan di situ untuk menginfluence gitu lah. Nah sebagai seorang yang lebih senior dan lebih menghormati, ia memberi kesempatan tersebut. Di samping itu juga Pak Anies menguasai sekali untuk semua hal yang berkaitan sama birokrasi, hal seperti itu yang memang dimiliki oleh pasangan yang kedua gitu loh. Jadi artinya counternya seimbang nih gitu loh. Itu akan strategi yang bagus dan saya melihat pada saat bicara mereka juga memberi kesempatan bergantian, bahkan sampai closing pun bergantian. Pembukaan Pak Anies itu bagus sampai memberikan apresiasi selamat Gong Siva Choi gitu loh. Kemudian menyapa gurunya. Guru itu ada maksud loh. Sebelumnya ada pembahasan berkaitan sama pendidikan, dosen. Betul. Nah ini adalah namanya. Jadi ia memberikan gambaran lain untuk target tujuan itu gitu loh. Jadi memberikan sebuah cerita warna hal yang lain yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi ke orang lain bahwa kita harus menghormati. Ya, mengapresiasi dan ada gurunya yang hadir terkait pada profesi yang sebelumnya disinggung dan ada yang tersinggung. Itu dia kan tadi mungkin tadi ya emosi. Kalau misalnya Pak Ahok katakanlah tadi ya Pak Ahok juga pada saat kalau tidak menjaga emosi sehingga akan keluar keceplosan-keceplosan kalimat-kalimat yang mestinya dipertimbangkan lagi pada saat bicara. Itulah retorika gitu loh. Jadi pada saat mau bicara dipikirkan. Nah itu yang dilakukan oleh Pak Sandiaga. Beliau mengatakan jadi ngomong agak pelan, hati-hati, pelan-pelan. Tapi jadi tadi keluarnya jadi malah tidak bikin masalah begitu ya. Jadi aman. Tapi ingat loh, kalau misalnya bentuknya adalah urgency, ini nggak kepake nih. Nah, selanjutnya kita akan lihat dulu Mbak Popi. Selanjutnya ada VT dari AHY. Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti apa ekspresi dari calon gubernur nomor 1 ini?
untuk bisa menyelesaikan permasalahan di Jakarta yang begitu kompleks, memang harus diawali dengan sebuah birokrasi yang berintegritas. Menggunakan prinsip-prinsip good governance, akuntabel, transparan, responsif, dan juga tentunya capable. Artinya, kita harus meyakinkan bahwa birokrasi yang kita pimpin itu benar-benar memiliki tingkat profesionalisme yang baik, yang berdisiplin, dan juga memiliki kapasitas dan integritas yang juga unggul. Di sini kita harapkan bisa menjadi kekuatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta, sehingga birokrasi bisa benar-benar melayani publik dengan berkualitas dan tentunya semakin... Sebelum berbicara sempat ada jalan itu juga bisa dinilai dari jalan ya menguasai. kesiapannya. Jadi bahkan saya kalau misalnya di kelas tuh sampai memberikan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi kalau bicara jalan supaya menguasai audiens gitu. Memang dilatih itu. Nah kalau sampai public speaking orang tuh medium stuck, ini udah nggak main nih, berarti harus diterapi pikirannya karena dia sampai nggak berani gitu. Tapi kalau sampai jalan dia menguasai. Oke, dan gitu. relax menguasai apa yang disampaikan. Dan saya menariknya adalah beliau itu locking hand. Perhatikan pada saat bicara naik tangannya seperti ini, pada saat meredam tangannya seperti ini. Ini ada artinya semua. Ini adalah kekuatan. Jadi locking hand itu memberitahukan ke bawah sadar kita. Tapi kita nggak fokus. Jadi misalnya Kita nggak fokus, kita fokusnya ke suara saya. Tapi saya akan bicara bahwa yang terbaik adalah saya. Banyak orang lain bicara mengenai apapun, mengenai ekspresi, tapi yang terbaik adalah saya. Banyak orang lain. Tangan saya di belah kiri, saya megang ke dada saya. Untuk menunjukkan fokus kepada tapi saya. konsentrasi ke sini, tapi bawah sadar masuk di sini. Jadi sebuah informasi adalah akan masuk langsung ke bawah sadar apabila diperlihatkan gerakan tubuh. Kalau bawah sadar itu akan mengarah ke perilaku manusia. Jadi kalau mau menginfluence orang lain untuk mau melakukan apa yang kita lakukan, mainkan gerakan tubuh. Karena manusia tidak bisa dipegang kalimatnya. Gitu loh. Nah, kalau penggunaan kata dari Agus Harimurti ini, Mbak Popi gimana? Bahasanya bagus. Baku kah atau bahasanya pilihan saat ini? Tinggi, cenderung agak sedikit lebih bukan tinggi ya, terlalu general. Nah, untuk Mas Agus mungkin harus memperbaiki kalimatnya terlalu general. Jadi pada saat audiens menonton atau katakanlah pemilih memilih, sebenarnya aplikatifnya yang mana ya, gitu loh. Atau takutnya juga ada pengulangan dengan kalimat-kalimat yang disampaikan di sebelum-sebelumnya. Jadinya seperti itu bisa. Kalau orang mengulangkan sebuah kalimat yang sama setelah beberapa menit kemudian, itu adalah belief system. Itu adalah sebuah keyakinan. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomong, saya berulang-ulang kalimatnya adalah A. Entah ngomong lagi A lagi, ngomong lagi, berarti orang ini punya keyakinan di situ. Kalau mereka memahami itu, gunakan keyakinannya dia, kita tambahkan dengan kalimat kita, maka orang itu akan di bawah under control kita. Atau itu juga cara untuk semakin meyakini lawan bicaranya? Ya, seperti itu. Jadi itu ada beberapa teknik yang bisa dipelajari. Ingat, public speaking, retorika. Anda menguasai komunikasi, Anda memiliki power untuk itu. Communication is power. Public speaking, retorika. Kita akan bahas ini mungkin yang menariknya nanti ya terakhir ya. Mbak Popi lihatnya masih ada segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.